Oke, soalnya 2/3 dikuadratkan. Artinya adalah 2/3 dikali 2/3 sama dengan 2 kali 2 4 per 3 kali 3 9. Hasilnya 4/9. Jawabannya yang B. Berikutnya nilai dari 2/4 dikali 2/3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2 ya. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Kemudian di sini pangkatnya yang berbeda. Ya, nah kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, kemudian dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Jawabannya yang C. Selanjutnya nih, nilai dari 2A pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, kalau ini artinya kan 2A pangkat 3 dipangkatkan 4. Artinya 2A pangkat 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Atau cara mudahnya gini, 2-nya ini kita pangkatkan 4, kemudian dikali ya, A pangkat 3 juga dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah, ini kan bilangan pangkat, A pangkat 3 bilangan pangkat. Kemudian dia dipangkatkan lagi. Nah, kalau bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi berarti pangkatnya kita kalikan. Berarti di sini pangkatnya A pangkat 3 dikali 4. Hasilnya sama dengan 16, A pangkat 3 kali 4 12. Jawabannya yang mana nih? Yang D. Ya. Next, berikutnya hasil dari akar 20 ditambah akar 45. Ya, kita ubah dulu dia ya. Akar 20 itu kan artinya akar 4 dikali 5. Nah, kemudian plus ya, akar 45 itu kan akar 9 dikali 5. Nah, yang bisa keluar dari akar adalah 4. Berarti kalau dia keluar dari akar, ya jadinya 4 diakarkan adalah 2. Di dalam akar tinggal 5. 2 akar 5. Ditambah, ya, kalau di antara 9 dan 5 yang bisa keluar dari akar adalah 9-nya. Berarti 9 keluar dari akar menjadi 3 ya. 3. Yang di dalam akar tinggal 5. 3 akar 5. Kalau kita jumlahkan, akarnya kan sama nih, akar 5, akar 5. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 2 dan 3. Berarti 5 akar 5. Jawabannya yang A. Nah, berikutnya ini adalah bentuk dari bilangan pangkat yang tidak sebenarnya. 2 pangkat minus 3 itu artinya 1/2 pangkat 3. Ya, pangkatnya jadi positif, dia ke bawah turun jadi penyebut ya. Kemudian ini plus 2 pangkat minus 1 itu 1/2 pangkat 1. Hasilnya 1/2 pangkat 3 itu 8 ya, ditambah 1/2. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama 8. 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Plus 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Sama dengan 5/8. Jawabannya yang C. Next, nilai dari 8 pangkat 1/3. Oke, berarti kita ubah dulu ya 8-nya ke dalam bentuk bilangan pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya kan? Kemudian dia dipangkatkan 1/3. Nah, kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 kan 1. Hasilnya berarti 2. Ya, 2 pangkat 1 atau 2. Jawabannya yang A. Next, 2 akar 5 dikuadratkan. Berarti kan ini bisa 2 akar 5 kali 2 akar 5. 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Kalau dikali ya dikalikan aja, 2 kali 2 4. Akar 5 dikali akar 5. Hasilnya adalah 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Jawabannya yang C. Atau ini bisa juga ya, 2 akar 5 kuadrat itu artinya 2 kuadrat dikali 5, maksudnya akar 5 dikuadratkan. 2 kuadrat kan 4. Nah, akar kalau dikuadratkan itu adalah dirinya sendiri. Berarti kalau akar 5 dikuadratkan ya 5.
Ya, berarti sama dengan 4 kali 5, 20. Sama kan? Bentuk rasional dari 8 per akar 2. 8 per akar 2 itu artinya kalau dirasionalkan berarti atas bawah kita kalikan dengan akar 2-nya ya, supaya akarnya hilang yang di bawah. Berarti ini 8 akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2, akarnya jadi hilang, tinggal 2. Nanti kita sederhanakan 8 sama 2, 8 bagi 2 tinggal 4 akar 2. Jawabannya yang A. Menentukan bentuk rasional dari 6 per akar 7 minus akar 5. Berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 7 plus akar 5. Yang bawah juga sama ya, dikalikan dengan akar 7 plus akar 5. Nah, ini kalau kita tuliskan, yang akar 7 6 dikali akar 7 plus akar 5. Yang bawah berarti ini akar 7 minus akar 5 dikali akar 7 plus akar 5 itu jadinya 7 minus 5. Loh, kok bisa gitu? Dari mana? Dari sini. Jadi akar 7 minus akar 5 dikali akar 7 plus akar 5 itu bentuknya sama aja dengan akar 7 dikuadratkan minus akar 5 dikuadratkan. Kalau bentuk akar dikuadratkan berarti kan akarnya hilang, berarti tinggal 7. Ini juga minus 5. Hasilnya 2. Ya. Oke. Nanti ini sama dengan 6 dikali akar 7 plus akar 5 per 2 ya. 6 kita sederhanakan dengan 2. Ini tinggal 3. Berarti 3 dikali akar 7, 3 akar 7 plus 3 dikali akar 5, 3 akar 5. Ada jawabannya 3 akar 7 plus 3 akar 5 yang C. Oke, soal yang pertama. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat minus 12x sama dengan 0. Nah, untuk bentuk persamaan kuadrat seperti ini dapat kita selesaikan dengan mengubahnya ke dalam bentuk perkalian distributif ya. Berarti kita cari pembagi, nilai pembagi yang bisa ini ya, pembagi 3x kuadrat dan minus 12x, yaitu 3x. Oke, 3x-nya taruh di luar, buka kurung. Berarti yang di dalam ini nanti tinggal ini kita bagi ya, 3x kuadrat dibagi 3x berarti tinggal x. Kemudian minus 12x dibagi 3x tinggal minus 4 sama dengan 0. Berarti kalau gitu ini kan 3x dikali x minus 4 sama dengan 0. Artinya 3x-nya sama dengan 0 atau x minus 4 yang sama dengan 0. Nah, kalau 3x yang sama dengan 0 berarti x1 sama dengan 0 bagi 3, 0. Kemudian kalau yang x min 4-nya yang sama dengan 0 berarti x2-nya sama dengan ini minus 4 pindah ruas ke kanan jadi positif 4. Berarti himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan buka kurung kurawal 0,4. Jawabannya yang A. Berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan, dia itu bentuknya gini, x kuadrat minus 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi mereka ini adalah bentuk kuadrat ya, yang dikurangkan, makanya disebutnya selisih 2 kuadrat. Nah, ini dapat kita faktorkan dengan cara seperti ini. Ya, di sini x, di sini x kali x nanti x kuadrat. Kemudian di sini kita tulis 3 dan 3. Ya, x tulis di sini di depan, kemudian 3-nya ditulis di belakang. Kemudian tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif. Seperti ini. Dan jangan lupa disama dengan kan 0. Ya, berarti artinya apa? X plus 3 yang sama dengan 0 atau X minus 3 yang sama dengan 0. Untuk yang X plus 3 sama dengan 0 berarti X1-nya sama dengan plus 3 pindah ruas ke kanan jadi minus 3.
Kemudian untuk X minus 3 sama dengan 0, berarti X2 nya sama dengan minus 3, pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, buka kurung berawal, minus 3,3 tutup. Oke, ada jawabannya minus 3,3 yang C. Lanjut. Himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus X minus 30 sama dengan 0. Oke, ini koefisien dari X kuadratnya 1 ya. Berarti kita carinya dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 30 dan kalau dijumlahkan hasilnya 1 ya. Karena koefisien dari X-nya itu adalah 1. Oke, berarti kita cari dua buah bilangan yang apabila dia dikali hasilnya adalah minus 30 dan kalau dua bilangan itu dijumlahkan maka hasilnya adalah 1. Siapakah mereka? Ada ide kira-kira dua bilangan itu siapa? Oke, dua bilangannya adalah 6 dan karena minus 30 berarti salah satunya minus. Oke, 6 dikali dengan minus 5. Oke, kalau kita jumlahkan 6 dengan minus 5 hasilnya adalah 6 plus minus 5, artinya 6 dikurang 5. Hasilnya adalah 1. Berarti kita punya dua bilangan ini ya. Berarti dapat kita tuliskan seperti ini. Oke, buka-buka kurang ya sama dengan 0 di sini X. Kemudian di sini kita tulis 6-nya dulu plus karena dia positif plus 6. Kemudian baru kita tuliskan minus 5 di sini. Artinya X plus 6 yang sama dengan 0 atau X minus 5 sama dengan 0. Ini bentuk faktornya seperti ini. Nah, kalau X plus 6 sama dengan 0 berarti X1 sama dengan 6-nya pindah ke kanan jadi minus 6. Atau untuk X2-nya sama dengan minus 5-nya pindah ke kanan jadi positif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 6,5. Ada jawabannya yang B. Sebenarnya ada cara cepat sih. Ada cara cepat. Tadi kan yang di sini ya, kalian sudah menentukan dua buah bilangan itu yang kalau dikalikan minus 30 dan kalau dijumlahkan itu dia hasilnya adalah 1. Kita udah ketemu 6 dan minus 5. Oke, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gini. Cara cepatnya gini. Kita udah dapat dua bilangan tadi. Oke. Dua bilangan yang sudah kita peroleh tadi adalah 6 dan minus 5. Nah, langkah berikutnya kita balik. Oke, kita balik tandanya. Yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti ini jadinya 6, yang ini minus 5 akan menjadi 6 akan menjadi minus 6 ya, karena dibalik tandanya dia berubah jadi negatif. Yang minus 5 dia akan menjadi positif 5. Ini minus ya. Oke, jadi 6-nya kalau dia dibalik menjadi minus 6, minus 5 kalau dibalik dia menjadi positif 5. Berarti penyelesaiannya itu adalah minus 6 dan 5. Jadi kalian menghemat step yang di sini nih. Nah, kalian hemat step yang di sini. Langsung seperti ini dapat. Nanti hasilnya kan minus 6,5 ya. Tapi ingat untuk cara cepatnya kalian harus dibalik terlebih dahulu ya. Tandanya yang tadinya positif jadi negatif dan sebaliknya. Itu untuk cara cepatnya. Kemudian soal berikutnya nih, melengkapkan kuadrat sempurna. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna persamaan M kuadrat minus 4M sama dengan 5, ya dia dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, di sini kan persamaannya, nah perhatikan M kuadrat minus 4M. Oke, di sini nilai B-nya siapa? B-nya sama dengan minus 4.
Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna berarti kedua ruas, yaitu ruas yang kiri dan ruas yang kanan, itu kita jumlahkan ya dengan setengah dikali nilai B-nya, kemudian dikuadratkan. Oke, jadi kalau kita tuliskan gini, M kuadrat minus 4M ditambah setengah dikali nilai B-nya dikuadratkan. Yang ruas kanan juga sama, 5 plus setengah dikalikan nilai B dikuadratkan. B-nya minus 4 tadi ya, nanti kita masukkan. Kita tulis M kuadrat minus 4M plus setengah dikali minus 4. Nanti dikuadratkan. Sama yang kanan juga, 5 ditambah setengah dikali minus 4, kemudian nanti dikuadratkan. Tetap kita tulis ya M kuadrat minus 4M. Nah, ini setengah dikali minus 4 itu kan minus 2 dikuadratkan. Ini juga sama berarti ya, 5 plus minus 2 dikuadratkan. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, ya, ini kan yang di awal adalah M dan di sini yang koefisien konstantanya adalah minus 2 dikuadratkan. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya kita lihat yang di depan sama yang di belakang ini nih. Berarti bentuknya M, ini kan di dalamnya minus 2 ya, M minus 2 dikuadratkan sama dengan, ini kita hitung, 5 ditambah minus 4 kuadrat itu, minus 2 kuadrat itu adalah 4. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya M minus 2 dikuadratkan sama dengan 9. Ada jawabannya? Yang C. Oke, lanjut ya. Diskriminan pada persamaan X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Apa sih rumus dari diskriminan? Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Oke, dari sini nilai A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3. Ya udah, tinggal kita masukin aja ke rumus diskriminan. B-nya 5, berarti di sini 5 kuadrat minus 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 3. Kita hitung 5 kuadrat 25 minus 4 kali 1 minus 4 minus 4 kali 3 minus 12. Hasilnya sama dengan 13. Jawabannya yang D. Jawabannya yang C ya. C 13. Lanjut. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 2X kuadrat plus X sama dengan 10, nilai dari X1 dikali X2. Rumus dari X1 dikali X2 itu adalah C per A ya. Berarti kita tentukan dulu nilai C dan A-nya. Oke, di sini kita ubah dulu persamaan kuadratnya menjadi 2X kuadrat plus X, semuanya ditaruh di ruas kiri, berarti 10-nya pindah ke kiri jadi minus 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu nilai A-nya sama dengan 2, B-nya 1, dan C-nya sama dengan minus 10 ya. Nah, kita diminta menentukan nilai dari X1 dikali X2 yang rumusnya itu adalah C per A. C per A berarti minus 10 per 2, hasilnya minus 5. Jawabannya yang mana? Ini ya, yang C minus 5. Oke, berikutnya. Jika P dan Q adalah akar dari persamaan Y kuadrat plus 5Y plus 4 sama dengan 0, nilai P plus Q. P plus Q itu akarnya ya. Rumusnya kalau P plus Q itu adalah minus B per A. Tadi kita cari dulu ya unsur-unsurnya. Dari sini kita tahu A-nya sama dengan 1, B-nya 5, dan C-nya sama dengan 4. Nah, dia minta nilai P plus Q. Tadi rumusnya adalah minus B per A. Berarti tinggal kita masukkan saja minus B-nya 5 per A-nya 1 sama dengan minus 5. Jawabannya yang B. Berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 2 minus X kuadrat, nilai dari 6X1 plus 6X2. Oke, berarti ini nanti ini kan
dia bentuknya gini ya, 6-nya keluar, di dalam kurung tinggal X1 plus X2. Nah nanti berapa? Kita nyari nilai X1 dan X1 plus X2 nya dari persamaan ini. Berarti persamaannya ini kita sederhanakan dulu ya. Semuanya kita pindah ke ruas kiri. Berarti kalau kita tulis X kuadrat minus 3X, ini pindah ruas jadi minus 2, minus X kuadrat jadi plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, mana nih yang sejenis? X kuadrat plus X kuadrat. Tulis aja deh, boleh lah ya. Kalau bingung, X kuadrat plus X kuadrat minus 3X minus 2 sama dengan 0. Ini dijumlahkan. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat minus 3X minus 2 sama dengan 0. Jadi sini kita tahu A-nya adalah 2 ya, koefisien dari X kuadrat, B-nya minus 3 ya, koefisien dari X, dan C-nya sama dengan minus 2 di konstanta. Nah, tadi kan kita menentukan nilai dari 6x1 plus 6x2 kan ini ya, 6 dikali x1 plus x2. Nah, rumusnya apa sih? Rumus dari x1 plus x2 tadi rumusnya adalah minus b per a. Berarti 6 dikali minus b-nya di sini minus 3. A-nya 2 ini ya. Oke. Minus sama minus nanti jadinya positif. Berarti 6 dikali 3 per 2. Boleh disederhanakan, 6 dicoret dengan 2, 6 bagi 2 adalah 3. Tinggal kita kali deh, 3 kali 3 sama dengan 9. Jawabannya 9. Yang C. Next. Jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 2X kuadrat minus 3X plus 8, nilai dari 2X1 dikali 3X2. Oke, di sini nih. Tinggal kita kali-kali aja, berarti 2 kali 3, 6 kali X1 kali X2. Kalau X1 kali X2 rumusnya apa? 6 dikali C per A. Kita cari C per A-nya dari persamaannya, berarti ya. Di sini kita tahu A-nya koefisien dari X kuadratnya 2, B-nya yang merupakan koefisien dari X yaitu minus 3, dan C-nya yang merupakan konstanta di sini adalah 8. Ya udah, tinggal kita masukkan saja. 6 dikali C-nya 8, A-nya 2. 8 bagi 2 itu kan 4, berarti 6 dikali 4. 6 kali 4, 24. Jawabannya 24, yang D. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. Oke, di sini persamaan kuadrat baru ya yang ditanya, di mana dia akarnya 3 kali akar persamaan yang X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. Berarti untuk persamaan ini kita cari nilai A-nya sama dengan 1 ya, B-nya juga 1, kemudian C-nya sama dengan minus 2. Kita cari dulu ya, akar-akarnya dia adalah X1 dan X2. Berarti untuk penjumlahan akar-akarnya X1 plus X2 itu dia adalah rumusnya minus B per A sama dengan minus 1 per 1. Hasilnya minus 1. Ini ya. Ya, kemudian perkalian akar-akarnya X1 dikali X2 itu sama dengan rumusnya C per A. C-nya minus 2, A-nya 1, berarti minus 2. Ya. Oke, ini udah ketemu yang akar lamanya, persamaan akar yang lama. Nah, dia minta persamaan akar baru. Oke, persamaan akar baru. Persamaan akar baru di mana dia persamaan akar baru yang akar-akarnya 3 kali. Nih, dia bilang 3 kali akar-akar persamaannya ini. Berarti kalau 3 kalinya berarti ada 3x1 dan 3x2 karena 3 kali. Berarti 3 kali akar yang pertama. Berikutnya kita tentukan dulu JAB. JAB itu adalah jumlah akar baru. Jumlah akar baru itu berarti kita jumlahkan dong akar-akarnya ya. Berarti 3x1 ditambah 3x2. Nah, ini bisa kita distributifkan. 3-nya keluar, yang di dalam tinggal x1 plus x2. Nah, tadi sebelumnya kita udah tahu ya nilai dari x1 plus
plus X2 nya adalah minus 1. Berarti 3 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 3. Ini JAB nya. Kemudian KAB, perkalian akar barunya. KAB itu berarti kan akarnya kita kalikan. 3X1 dikali 3X2. Titik itu artinya kali ya, jangan bingung. Nah, kalau dikali berarti koefisien dikaliin dulu. 3 kali 3, 9. Kemudian 9-nya dikali X1 dikali X2. Tadi udah dapat X1 kali X2-nya di sini adalah minus 2. Berarti 9 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 18. Nah, ini adalah KAB. Nah, kita punya persamaan kuadrat baru itu rumusnya adalah X kuadrat minus JAB. Minus JAB, kemudian jangan lupa JAB-nya dikalikan X plus KAB kali akar baru. Nah, tadi udah dapat semua tuh. Berarti X kuadrat minus JAB-nya adalah minus 3. Minus 3X plus KAB-nya minus 18 sama dengan 0. Ya, jangan lupa disama dengan kan 0. Berarti X kuadrat minus ketemu minus plus ya, plus 3X plus ketemu minus jadi minus 18 sama dengan 0. Jawabannya ada nggak? Oke, jawabannya adalah yang yang B ya. X kuadrat plus 3X minus 18 sama dengan 0. Ini jawabannya. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat minus 6X plus 8 sama dengan 0. Sama caranya kayak yang tadi. Yang pertama kita tentuin dulu akar persamaan akar lamanya. Akar lamanya. Dari persamaan X kuadrat minus 6X plus 8 sama dengan 0. Kita cari ya, A-nya 1, B-nya minus 6, C-nya sama dengan 8. Nah, akar-akar dia kan X1 dan X2. X1 dan X2. Berarti kita pertama tentukan penjumlahannya dulu dari akar-akarnya X1 plus X2. Rumusnya min B per A sama dengan min 6 per 1, hasilnya minus 6. Kemudian perkalian akar-akarnya X2 dikali maaf. Oke, berikutnya kita mencari perkalian akar-akarnya yaitu X1 dikali X2. Rumusnya C per A. C-nya 8, A-nya 1. Berarti hasilnya 8 ya. Ini ya, ingat-ingat ya. Penjumlahan dari akar-akarnya X1 plus X2 sama dengan minus 6. Kemudian perkalian dari akar-akarnya X1 kali X2 adalah 8. Nah, berikutnya kita tentukan tuh akar barunya. Dia minta 3 lebihnya dari akar persamaan yang lama. Berarti akar barunya itu adalah 3 plus X1 dan karena 3 lebihnya berarti 3 plus ya, dan 3 plus X2. Oke, yang pertama kita tentukan JAB dulu. JAB itu adalah jumlah akar baru. JAB itu berarti 3 plus X1 plus 3 plus X2 kan dijumlahkannya, dijumlahkan. Nah, ini hasilnya sama dengan 3 ditambah 3. 3 tambah 3 itu 6 ya, berarti 6 plus X1 plus X2. Nah, X1 plus X2-nya kita udah dapat di sini adalah minus 6.
Nah, berikutnya kita cari penjumlahan akar-akarnya X1 plus X2. Rumusnya adalah minus B per A. Sama dengan minus B-nya minus 6, berarti minus 6 per 1. Negatif ketemu negatif dikalikan hasilnya positif, berarti 6 ya, plus 6. Berikutnya perkalian akar-akarnya yaitu X1 dikali X2. Rumusnya C per A. Sama dengan C-nya 8, A-nya 1. Sama dengan 8. Ini ingat ya. Nah, kemudian kita tentukan akar barunya, akar-akar barunya. Akar-akar baru. Kita tentukan jumlahnya, jumlah akar baru atau JAB. Berarti kan di sini dia minta nih akar-akar barunya kan di sini 3 lebihnya dari akar persamaan yang lama. Berarti kalau dia bilang 3 lebihnya berarti 3 plus X1 dan 3 plus X2. Nah, JAB itu adalah jumlah akar baru, berarti kita jumlahkan 3 plus X1-nya kita jumlahkan dengan 3 plus X2. Oke. Nah, di sini tinggal kita langsung jumlahkan aja. 3 tambah 3 adalah 6 plus X1 plus X2. Nah, tadi X1 plus X2 itu hasilnya di sini nih, hasilnya adalah 6. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan 12. JAB-nya 12. Berikutnya kita cari KAB. KAB ini adalah perkalian dari akar-akarnya. Berarti 3 plus X1 dikali 3 plus X2. Sama dengan 3 kali 3, 9. 3 kali X2 plus 3X2. X1 kali 3 plus 3X1. X1 kali X2 plus X. Kita tulis X1 dikali X2. Kita buat yang ini 3X2 ditambah 3X1 berarti dia kan bisa distributifkan ya, 3 dikali X1 plus X2 sama aja kan ini ya, plus X1 dikali X2. Nah, tadi udah dapet 9 ditambah 3 dikali X1 tambah X2 nya 6 ditambah X1 dikali X2 nya 8. Hasilnya berarti 9 ditambah 3 kali 6 18 ditambah 8. Berarti hasilnya sama dengan nih 35 ya, hasilnya 35. Nah, berarti persamaan kuadrat barunya itu kan rumusnya X kuadrat minus JAB. JAB-nya dikalikan X plus KAB. Nah, berarti berapa tuh? Sama dengan X kuadrat. JAB-nya 12, berarti minus 12X plus KAB. KAB-nya 35 plus 35. Ini jawabannya. Ada X kuadrat minus 12X plus 35, yang B ya. Oke, jawabannya adalah yang B. X kuadrat minus 12X plus 35.